Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menjelaskan tutorial membuat kuis ya di dalam pertemuan di LMS. Pastikan Bapak Ibu semua berada di dalam mata kuliah ya dengan melakukan login, kemudian mengklik My Course, kemudian mengklik mata kuliah yang akan Bapak Ibu buat kuis di dalamnya. Saat ini saya berada di dalam mata kuliah Auditing Syariah AS 2019B Selasa jam 8 pagi. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tinggal klik more. Di sini ada menu course, setting, partisipan, grade, report, dan more ya. Di bawah ini adalah uh, pertemuan dari setiap pekannya ya di kuliah pertama, kuliah kedua, dan segala macamnya. Untuk membuat kuis, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah dengan membuat question bank ya atau bank soal. Caranya dengan mengklik menu more, kemudian di sini ada menu question bank. Oke, Bapak Ibu di sini sudah ada kelihatan menu dari question bank. Kemudian Bapak Ibu turun ke bawah dan di sini ada tombol untuk create a new question. Kita klik create a new question. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan dari tipe-tipe soal atau kuis yang akan Bapak Ibu bisa buat dan silahkan Bapak Ibu explore. Saya pada tutorial ini akan memberitahukan bagaimana membuat soal dengan tipe multiple choice dan esai. Misalnya yang pertama adalah multiple choice, klik multiple choice, kemudian klik add. Kemudian Bapak Ibu semua akan dibawa ke halaman seperti ini. Hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah akan tulis question name-nya, bisa nomor urut, bisa juga kode dan segala macamnya. Saya memilih pakai nomor urut, kemudian di question tag silakan Bapak Ibu semua membuat soalnya. Misalnya karena ini adalah mata kuliah auditing syariah, saya akan membuat misalnya terkait dengan apa mana atau manakah bukan merupakan dari Dewan Syariah. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu tinggal langsung ke bagian answer. Kita akan membuat pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang pertama misalnya melakukan atau kan ya opini ya, produk dan jasa syariah. Kemudian yang kedua adalah misalnya membuat laporan keuangan. Nah, karena di sini yang ditanya adalah yang bukan, berarti jawabannya saya kasih kata kunci dua ini, maka di grade-nya untuk kunci jawabannya saya berikan nilai 100% ya. Yang lain itu dibikin nol gitu ya. Kemudian berikutnya misalnya memberikan nasihat ya operasional kepada manajemen. Kemudian operasional ya. Jadi di sini ada pilihan 4 jawaban yaitu A, B, C, D. Karena pertanyaannya lah yang bukan merupakan, maka di sini tentu saja adalah membuat laporan keuangan bukan merupakan tugas di TPS. Dan ini adalah kunci jawabannya. Kemudian langsung saja ke bawah kita klik Save Change. Seperti itu. Oke, kemudian tipe yang kedua kita coba buat dulu misalnya. Klik lagi create innovation, kemudian kita bikin tipe soal esai. Esai adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka ya. Misalnya pertanyaan ini misalnya nomor 4. Saya bikin pertanyaannya bagaimana SN dan DPS dalam
Lalu syariah di bank. Itu. Nah, karena ini adalah jawaban soal esai, jadi jawabannya tentu saja nanti tergantung dari pesertanya, seperti itu. Di sini ada banyak pilihan, nanti Bapak Ibu bisa explore ya. Kemudian klik save change ya, seperti itu. Oke, kita sudah membuat question bank ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke course. Kita kembali ke course ya, ke menu course ya. Nah, di sini akan kita akan dibawa ke pertemuan setiap pekannya. Misalnya saya akan bikin kuis di pertemuan pertama. Ya, pastikan Bapak Ibu juga mengaktifkan ke mode edit ya di bawah sini ya, untuk bisa kita melakukan activity ataupun di sini activity ataupun resource ya. Saya akan buat soal kuis di kuliah 1. Maka tinggal saya klik add activity. Ya, kemudian karena saya ingin membuat soal kuis, maka saya klik kuis. Ya. Oke, di sini kita bikin judul kuisnya misalnya kuis kuliah 1 misalnya. Kemudian ini silahkan dijawab. Kita akan tampilkan kepada mahasiswa. Kemudian timingnya, ini penting kapan mahasiswa baru bisa menjawab gitu ya. Misalnya karena pertemuan pertamanya tanggal 19, misalnya saya ingin mereka menjawab di akhir sesi kuliah pertama yaitu tanggal 19 ya. Kemudian kuliahnya dari jam 8 sampai jam 10.30, bisa buat jam 10 gitu ya. Jam 10.00 ya. Kemudian kalau quiznya saya berikan waktu hanya setengah jam, itu pada tanggal 19 juga. Kemudian pukul 10.30 ya, 10.30 ya, seperti itu. Kemudian apakah kita akan membuat time limit, misalnya pengerjaan soalnya maksimal misalnya 20 menit ya, karena soalnya mungkin cuma nggak banyak ya, seperti itu. Oke, kemudian ini bisa kita abaikan ya, grade gitu ya. Kemudian yang lain, kemudian kita klik save and return the course ya, seperti itu. Oke, kita sudah sampai membuat rumah soalnya, tetapi di sini belum ada soalnya. Maka caranya adalah kita klik lagi rumah kuis yang sudah kita buat, kita klik untuk kita memasukkan pertanyaan kuisnya. Seperti itu. Oke, di sini kita sudah berada di sini, kemudian kita klik add question ya. Add question. Oke, kemudian kita akan berada di sini dan pastikan maksimum grade-nya adalah 100 ya. Kita save agar lebih seragam gitu ya, 100. Kemudian berikutnya adalah kita pilih soalnya, add soal ya. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih yang nomor 2 itu from question bank ya. Seperti dari bank soal yang telah kita buat. Nah, di sini sudah ada soal-soal yang tadi kita buat dan kebetulan saya sudah punya 4 soal ya. Kalau kita mau semuanya, tinggal kita klik semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik add selected question to the quiz ya. Itu. Oke, itu semua. Kemudian di sini sudah tampil ya 4 soal seperti itu. Nah, untuk bobotnya kita cukup bisa abaikan, kemudian bisa kita klik shuffle. Shuffle itu artinya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain nomor urutan soalnya bisa saja berbeda. Ya, kita klik shuffle ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah kita klik save ya. Seperti itu. Maka kita sudah selesai ya dalam membuat soal. Jadi dalam membuat soal ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita membuat soal di question bank. Kemudian yang kedua adalah membuat rumah kuisnya di dalam pertemuan. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu kita akan memasukkan soal ke dalamnya. Seperti itu.
Sini sudah akan kelihatan tampilan dari kuisnya yang nanti akan bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa ya. Sini informasinya yaitu akan dibuka pada jam 10 gitu ya, kemudian akan selesai jam 10.30 dan pada saat mereka mengerjakan itu waktu cuma 20 menit. Nah, untuk dari soalnya kira-kira seperti ini. Ya, ada time limit ya. Nah, ini kira-kira ya bentuk dari tampilan soal kita nanti yang akan muncul di sistem mahasiswa ya. Ya karena ini waktunya adalah tanggal 19 ya jam 10 pagi, sekarang tanggal 16, jadi soal ini tidak bisa diklik gitu ya. Nah, oke, kemudian kita coba lihat ya di dalam pertemuan, kita kembali ke my course. Kemudian kita klik mata kuliahnya yang tadi. Ya, maka di sini sudah akan kelihatan, di sini ada kuis ya. Jadi ada slide, kemudian di sini ada kuis. Itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.